Halo guys, ketemu lagi sama gue Adon Yams di sini. Gue bakal bahas konten seputar yang lagi viral, yaitu tentang pengkudetaan di Myanmar. Dan di sini gue disemani oleh DWU, yaitu Didan Wahidan Untung. Apa kabar Didan Wahidan Untung? Wih, baik guys. Gue masih baik-baik aja guys. Iya. Nggak kena covid guys. Gak kena COVID, yakin lu gak kena? Yakin. Kan udah rapid test. Sembarangan lu. Jadi kali ini gue bakal membahas tentang pengkodeaan di Myanmar yang terjadi pada berapa bulan apa? Minggu yang lalu lah. Minggu yang lalu ya. Kali. Berarti belum hangat ya, masih panas kan beritanya. Nah di sini pembahasannya agak keras ya karena emang berat. Tapi semoga kalian ngerti lah konten ini agar channel gue bangkit lagi dah biar ada konten. Tapi kita selanjutnya gue bakal bikin konten terus kok. Oke, di sini gue pengen tanya tentang pendapat Didan tentang pengkudetaan di Myanmar. Gimana menurut lu? Ya sebenarnya opini gue tuh ya itu sebenarnya memang permasalahan politik dalam negeri Myanmar ya gitu kan. Jadi itu nggak salah apa ya. Jadi itu memang kalau gue lihat dari sudut pandang yang analisa gue pribadi gitu kan, itu sih lebih ke ambisi militer yang nggak mau kehilangan hak politiknya gitu. Kalau kita bandingin kan dengan Indonesia ini kan militer nggak boleh berpolitik gitu kan. Iya. Nah sedangkan di Myanmar gue ya pribadi yaitu menurut gue sih memang internalnya permasalahan dalam negerinya Myanmar gitu. Jadi ya beda kalau kita bandingin dengan Indonesia kan militer itu nggak boleh berpolitik, sangat dilarang gitu. Waktu zaman era Soeharto itu militer kita tuh pernah berpolitik gitu. Oh, benar berpolitik Sejak era Soeharto itu makanya dulu kan terbagi jadi ada tiga fraksi dalam parlemen. apa aja tuh? Ada parlemen fraksi Partai Golkar, Iya. kedua ada Terus? Partai PDIP, dan yang ketiga itu ya fraksi militer gitu, ABRI, fraksi ABRI namanya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Gimana tuh sistemnya, kok bisa Sistemnya di ya militer gitu? ya mereka itu penunjukan internal aja gitu, nggak dipilih oleh rakyat. Jadi ya itu urusan militer internal gitu. Sedangkan ini juga yang terjadi di Myanmar ini, dia ada merasa tidak puas dengan pemerintahan yang sekarang, yang perempuan itu. Karena menurut mereka tuh hak politik militer ini takut tergerus gitu. Jadi nggak dapat bangku maksudnya gitu? Iya, jadi kayak pro demokrasi yang rakyat ini lebih memilih yang politisinya dari kalangan sipil daripada dari kalangan militer gitu. Nah ini pun makanya terjadi kudeta itu ya karena mereka tuh kalau kita baca beredar di berita-berita sih katanya sih ada kecurangan gitu kan. Kecurangan gimana tuh Mas Didan? Ya kecurangannya kayak apa ya namanya? Gue juga kurang ngerti tuh kayak kecurangannya kayak misalkan ya sama kayak dimanipulasi oleh KPU-nya di sana gitu. Kalau KPU di sana sebutnya apa ya? Nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Oke, skip pembicara aja, lanjut tentang ini kan. Sampai sekarang masih terjadi tuh Ya, pengkudetaan. kemungkinan kudeta itu politik masih dikontrol sama militer selama 1 tahun doang, baru katanya baru setelah 1 tahun diadakan lagi pemilihan umum, pemilu baru itu. Siapa yang bakal gantiin pemerintahan militer ini, yang mungkin yang menteri-menterinya dari jajaran para jenderal di sana gitu. Presidennya juga panglima tertinggi itu dari tentara bintang 4 yang tertinggi. Katanya si Myanmar itu negara tersebut terdiri dari sebutnya kayak dari dulu sampai sekarang itu yang mimpin orang-orang jenderal semua, benar apa nggak sih? Enggak, memang itu sering terjadi ya. Sering terjadi pada beberapa tahun yang lalu itu pernah terjadi kudeta militer juga di Myanmar. Memang militer di sana gatal akan kudeta gitu, tapi itu juga nggak bertahan selama-lamanya. Akhirnya mereka ngasih lagi ke sipil. Misalkan nggak bagus pemerintahan menurut pandangan politik mereka, ya mereka kudeta lagi, mereka pegang lagi pemerintahannya kayak gitu. Dan ini juga sebenarnya
gue juga nggak setuju sih pemerintahan dipimpin oleh kalangan militer gitu kan. Kenapa nggak setujunya Mas Didan? Kan bukannya bagus. Ya maksud gue dia aktif dalam militer ya, tapi juga istilahnya gimana ya, ini sangat bertentangan juga gitu dengan apa, Demokrasi di sana. demokrasi ya. Kalau kita menganut paham demokrasi ya itu sangat bertentangan dengan demokrasi. Sebenarnya kalau kalangan militer ya kalau mau dia lepaskan jabatan militer, terus dia Mencalonkan diri. mencalonkan diri dengan secara sehat, tidak dengan gerasa gerusu. Mereka langsung menahan dengan pasukannya, mengambil alih kontrol pemerintahan, dan ini sangat membuat kepanikan dan kecemasan pada masyarakat, dan ini sangat tidaklah bagus gitu kan kalau kita lihat. Iya. Bahkan membuat kita marah, nih apa-apaan nih gitu kan. Iya, jadi membuat dampak negatif juga ya buat Iya. negara-negara lain Iya. kan ya, takutnya mengikuti jejak Myanmar. Iya. Dan dari sini dampak negatifnya sangat tinggi tuh. Dan untung tentang afiliasi di negara tersebut, di negara Myanmar yang sedang terjadi. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk Mas Didan karena sudah menjadi narasumber di Kenado Nyams. Gimana kata-kata terakhir? Ya itu doang dari gua, sekian dan terima kasih. Oke, see you guys. Jangan lupa untuk subscribe dan like, komen karena kalian adalah berharga bagi gua. Karena kagak subscribe kagak temen. Iya.